Reka mengangguk, iya, itu asli. Brahma berkata, mengapa aku tidak percaya? Bagaimana kalau kita taruhan? Reka, dengan senang hati. Brahma, baiklah, jika kontrak ini palsu, maka kalian harus menyerahkan Tomota Group. Semua orang kagum kepada Brahma. Dia memang pemimpin keluarga Mashita, yang bijaksana dan berani. Dia kali ini mendapatkan apa yang dia inginkan tanpa berbuat apa-apa. Setelah mendengar ini keluarga Tokia langsung menjadi cemas, dan dengan cepat membujuk Reka. Reka, kamu tidak boleh menyetujuinya. Kamu juga tahu, bagaimana perjuangan Tokia untuk Tomota Group. Dia tidak makan dengan baik dan tidak tidur dengan tenang di malam hari, dia bahkan menjadi sangat kurus. Sangat tidak sepadan jika karena taruhan ini harus menghancurkan kerja keras Tokia. Dakota menatap Reka dengan marah, dan memberi isyarat padanya untuk tidak setuju. Namun, Reka akhirnya mengecewakan mereka. Oke, aku setuju. Keluarga Tokia dan Dakota membeku. Sedangkan keluarga Mashita sangat senang. Tampaknya suami Tokia tidak hanya tidak berkemampuan, tapi otaknya juga bermasalah. Investasi proyek pariwisata Desa Madrun sebesar 1 miliar, dengan keadaan ekonomi Tomota Group, bagaimana mereka bisa bertahan? Selain itu, Tokia bahkan tidak setuju, dan ini menunjukkan bahwa Tomota Group tidak ikut dalam proyek ini. Reka yang biasa dihidupi istrinya, dapat memenangkan proyek ini seorang diri. Sungguh membuat orang ingin tertawa. Dakota menggertakkan giginya, Reka, apa kamu iblis? Bisakah kamu meledak di tempat saja? Reka tidak memperdulikan Dakota, dan berkata pada Brahma, jika kontrak ini asli, maka tolong berikan posisi kamu kepada istriku. Orang-orang kembali menyerang Reka, dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Orang ini memiliki nafsu yang sangat besar, dia bahkan menginginkan keluarga Mashita. Sangat tidak menghormati keluarga Mashita. Selain itu, jika memang keluarga Mashita diserahkan kepadanya, apakah dia bisa mengelolanya? Namun, Krusno langsung setuju, oke, setuju. Menurutnya, tidak ada ketegangan menang atau kalah dari taruhan ini. Reka sudah pasti akan menyerahkan Tomota Group-nya. Krusno menyerahkan kontrak proyek kepada pelayan yang ada di sebelahnya. Pelayan, bawa kontrak ini ke Departemen Proyek Desa Madrun untuk memverifikasi keasliannya. Kepala pelayan tua itu tersenyum pahit, Tuan Mashita, ini agak berlebihan. Apakah menurutmu kontrak ini perlu diverifikasi? Brahma berkata, jadi orang harus baik. Jika memang orang ini ingin mati, maka biarkan dia mati dengan baik, jangan biarkan dia menjadi hantu. Kepala pelayan tua itu mengangguk, baiklah. Dia pergi dengan membawa kontrak. Brahma berkata, sekarang, lanjutkan perjamuan. Tunggu sebentar. Reka mengingatkan, kami duduk di mana? Semua tertawa. Kalian bisa masuk saja sudah itu sudah termasuk belas kasihan dari keluarga Mashita. Kamu bahkan ingin duduk sejajar dengan kami, kamu tidak sadar diri. Lili memarahi, aku bahkan tidak berhak untuk duduk, apalagi kamu. Krusno juga berkata, Bensu, jaga baik-baik menantumu ini, jangan bikin malu. Bensu menghela nafas dan berkata, Reka, sudahlah, kita berdiri saja. Dulu kami juga berdiri. Reka menggelengkan kepalanya, itu dulu. Sekarang, aku adalah menantumu, jadi kalian harus di level yang lebih tinggi, jangan pernah menundukkan kepalamu. Brahma, bawakan kami beberapa bangku, atau berikan kursi kalian. Brahma sangat marah, memangnya siapa kamu berani memerintahku? Reka, oh, jadi sepertinya kamu tidak akan memberikan kursimu. Baiklah, kalau begitu semuanya berdiri saja. Reka menggerakkan tangannya, dan jarum perak melesat keluar. Jarum perak itu dipanahkan ke tali kipas gantung, dan tali kipas gantung itu langsung terputus. Kipas yang berputar dengan cepat itu jatuh mengenai meja bundar perjamuan. Membuat semua cangkir teh yang ada di atas meja pecah, dan air tehnya menciprat ke orang-orang yang duduk di kursi. Ada yang tersiram teh panas, dan ada yang kaget. Semua anggota keluarga Mashita yang duduk di sana melompat mundur dan mengutuk.
Keluarga Tokia juga ikut kaget dan melompat. Gawat, Reka tidak bisa menahan amarahnya lagi, dan mulai bertindak. Dia membuat masalah besar. Seperti yang diduga, Brahma sangat marah. Reka, kamu cari mati. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbuat begitu liar di sini? Tokia terus-menerus menjelaskan, kakek kedua, ini salah paham, ini salah paham. Sepertinya kipas ini memang sudah lama, talinya yang rapuh membuat kipasnya jatuh, dan ini tidak ada hubungannya dengan Reka. Bensu buru-buru berkata, benar paman kedua, Reka bahkan tidak menyentuh kipas itu. Jarum perak yang terlalu kecil dan sangat cepat, membuat semua orang tidak melihat jarum perak tadi. Riku marah, diam, buktinya sudah ada di sini, apalagi yang bisa kalian jelaskan. Reka baru saja bilang dia ingin kami semua berdiri, dan kipas yang ada di atas itu langsung jatuh begitu saja saat dia melambaikan tangannya. Apakah ini hanya kebetulan? Dakota juga berkata, kakek, kalian semua terlalu memandang tinggi Reka. Jika dia benar-benar bisa membuat kipas yang di atas tadi jatuh hanya dengan melambaikan tangannya, apa dia perlu dihidupi istrinya? Ini murni kebetulan. Kipas angin itu sudah lama rusak, jadi wajar saja bisa jatuh. Dakota mengatakan ini bukan karena ingin membela Reka, tapi dia hanya mengatakan pikirannya saja. Semua orang perlahan-lahan menjadi tenang. Perkataan Dakota memang masuk akal. Reka yang membutuhkan istrinya untuk menghidupinya, dapat menjatuhkan kipas hanya dengan melambaikan tangan. Lelucon apa ini? Brahma berkata, karena kamu datang untuk menyerahkan Tomota Group, maka aku tidak akan mempermasalahkan masalah ini. Kita tidak bisa duduk di sini lagi, jadi ayo kita pergi ke hotel untuk makan malam keluarga. Ruang perjamuan sangat berantakan, kursinya penuh dengan air, jadi benar-benar tidak bisa diduduki. Semua orang langsung mengangguk setuju. Brahma memandang Riku, apa kamu sudah mengatur makan malam keluarga di Hotel Seraton sesuai perintahku? Riku menganggukkan kepalanya, aku sudah mengaturnya kakek. Tapi kakek, aku sedikit bingung. Brahma, kenapa? Riku, mengapa kita harus memilih Hotel Seraton? Dengan kemampuan keluarga Mas Hita, kita seharusnya memilih hotel dengan level yang lebih tinggi. Brahma berkata, kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku tanya kamu, apa kamu tahu latar belakang Hotel Seraton? Riku berkata, aku dengar di dalam Hotel Seraton ada kasino yang merupakan industri abu-abu yang dimiliki oleh Underground Dormammu di kota Midgar. Brahma mengangguk, yah, itu sebelumnya. Baru-baru ini, seorang pria misterius sudah membereskan Underground di kota Midgar. Sekarang tempat itu adalah milik pria misterius itu. Semua orang setuju. Yah, insiden ini sudah sangat heboh, kami juga sudah mendengarnya. Katanya orang misterius ini telah membunuh 500 mata-mata sendiri, sampai sekarang, 500 mata-mata itu masih belum ditemukan. Apa ini hanya omong kosong belaka? Apakah orang misterius itu adalah dewa? Bahkan jika memang ini omong kosong, berarti orang misterius itu pasti sangat menyeramkan. Mereka tidak tahu, orang misterius yang mereka bicarakan ada di depan mereka sekarang. Mereka bahkan mengejek orang misterius itu tidak berguna dan hanya bergantung pada istrinya. Riku dengan penasaran bertanya, apa hubungannya ini dengan kita memilih Seraton Hotel sebagai tempat perjamuan keluarga? Brahma berkata, selama ini, yang membatasi perkembangan keluarga Mas Hita adalah kemampuan underground. Jika kita dapat bekerja sama dengan orang misterius itu, dan mendapatkan dukungan dari underground, keluarga Mas Hita pasti akan semakin maju. Dengan begitu bukan hal yang tidak mungkin bagi kita untuk dapat melampaui keluarga Skyes, sebagai orang terkaya di kota Midgar. Kali ini kita pergi ke Hotel Seraton, kita harus menghabiskan banyak uang. Aku dengar gosip bahwa jika kamu menghabiskan lebih dari 1 juta, kamu dapat minum bersama dengan orang misterius itu. Dapat atau tidak kita menjalin hubungan dengan underground, semua tergantung hari ini. Semua orang tiba-tiba mengerti. Riku berkata, kakek, aku kebetulan mengenal Kak Erwin yang ada di Hotel Seraton.
Jika kamu memberiku sejumlah uang, mungkin aku bisa langsung memintanya untuk mengatur pertemuan kita dengan orang misterius itu. Brahma sangat gembira, benarkah? Haha, trikku kamu kali ini membuat kakek kagum. Oke, kakek akan memberimu sejumlah uang untuk melancarkan rencana ini. Riku melirik Dakota dengan tatapan mengejek, kakek, jangan khawatir, aku akan menggunakan uang ini pada tempatnya, dan tidak akan memasukkannya ke kantong sendiri.